Shalom, selamat pagi saudaraku. Ada kesenangan dan hobi yang menjadi beban dan akhirnya menghambat perjalanan kita untuk ke surga. Dan menghambat bahkan bisa merusak langkah kita untuk berkemas-kemas. Dan tahukah saudaraku, tanpa kita sadari, kesenangan dan hobi itu pasti akan mencuri uang Tuhan yang Tuhan percayakan kepada engkau dan saya. Tapi bersyukur Tuhan begitu sabar kepada kita dengan memberi kita kesempatan. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dan kalau kita melihat kesetiaan Tuhan, kita berhutang saudaraku. Maka kita tidak boleh tidak setia lagi, kita harus setia. Amin saudaraku. Larangan untuk tidak mengingini dunia itu kedengaran konyol memang. Dulu sebelum saya mengerti dan menghidupkan kebenaran, sulit untuk bisa menerima tidak mengingini dunia. Tapi kalau kita bisa merebut diri kita untuk Tuhan, kita pasti dibela Tuhan saudaraku. Tuhan tahu kebutuhanmu dan kebutuhanku. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan hidup kita. Walaupun hari ini kita di dalam keadaan yang kalam kabut mungkin ya. Tuhan akan membela kita asalkan kita pun membela Tuhan. Allah tidak menghendaki jiwa kita binasa dan itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan punya tatanan. Hal itu harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ingat betapa aktifnya kuasa gelap, iblis itu mau merebut engkau dan saya. Iblis terus tiap hari menyuntikkan tiap saat berbagai keinginan di dalam diri manusia. Dan akhirnya manusia menjadi sibuk dengan keinginan-keinginan itu. Akhirnya manusia berkhianat kepada Tuhan. Coba bayangkan ini saudaraku, begitu mengerikannya. Sungguh mengerikan. Pelayanan juga tidak boleh menjadi hobi. Tapi harus menjadi kesukaan bagi Tuhan. Pelayanan bukan menjadi kesukaan buat diri kita. Tetapi pelayanan harus menjadi kesukaan buat Tuhan. Maka kalau kita mengerti ini semua, pada intinya keinginan yang tidak menyenangkan Tuhan itu adalah sebuah pengkhianatan. Sebab kita telah dibeli dengan harga yang mahal, lunas, artinya kita bukan milik diri kita sendiri lagi. Hal ini bukan berarti setiap orang harus menjadi pendeta atau menjadi rohaniawan, bukan loh saudaraku. Tapi baik kita makan, baik kita minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Dan itu normalnya kekristenan. Kalau kurang dari itu, palsu kekristenan. Saya ulang ya saudaraku. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu normalnya kekristenan. Kurang dari itu, kekristenan kita palsu. Kita ke gereja bukan ukuran kita sudah bertuhan. Kita melayani bukan ukuran kita sudah bertuhan. Kita jadi pendeta bukan ukuran kita sudah bertuhan saudaraku. Jadi pendeta banyak yang tidak bertuhan. Bertuhan adalah interaksi dengan Tuhan setiap saat. Menemukan kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Itu bertuhan. Bagaimana Tuhan mau membela seseorang kalau ia tidak mau membela Tuhan? Ia tidak mau merebut rohnya sendiri dan jiwanya untuk kerajaan surga. Bagaimana kita mau dibela Tuhan kalau kita tidak menjadi anak Allah yang baik? Tidak mengarahkan jiwa roh kita, kita penjarakan ke dalam Tuhan. Kita arahkan ke kerajaan surga. Kita berperang setiap hari melawan keinginan-keinginan daging, pikiran-pikiran yang jorok. Semuanya, kalau kita menurutinya itu akan berbuah pada dalam perbuatan kita yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kalau kita berjuang terus, mematikan terus, waduh, kita perang tiap hari dengan diri kita sendiri, maka kita bisa membuahkan apa?
kesukaan Tuhan, saudaraku, senyum Tuhan. Sejujurnya masih banyak orang yang berfantasi tentang Tuhan. Mereka belum sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Mereka nyanyi lagu-lagu rohani tapi gak dilakuin. Udah deh, percaya deh saudaraku. Lebay, nyanyinya itu lebay tapi gak pernah dilakuin. Lagu apa ya? Contoh lagu rohani yang umum ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Enggak. Manusia itu cinta uang selamanya. Seringnya begitu saudaraku. Cinta apa lagi? Cinta jabatan. Cinta harta dunia. Cinta hobi-hobi. Wah betul loh. Kalau ngomong hobi itu banyak saudaraku. Satu manusia laki-laki itu hobinya bisa banyak. Bisa hobi motor, koleksi motor. Wah dari tahun berapa sampai tahun berapa. Belum lagi hobi mobil, koleksi mobil lagi. Belum lagi hobi jam tangan. Jam tangannya banyak. Hobi apa lagi sekarang? Hobi model sekarang nih hobi apa? Sepatu. Wah sepatunya banyak. Dari A sampai Z punya. Hobi apa lagi? Hobi binatang kah? Hobi ikan, hobi burung. Banyak saudaraku, banyak sekali. Dan belum lagi masih yang lain. Masih banyak lagi saudaraku. Tapi kita berjuang ya untuk merebut roh dan jiwa kita hanya untuk Tuhan. Baru kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu hobi-hobi yang saya sebutkan tuh hobi saya dulu saudaraku. Itu hobi saya semua tuh. Maka saya bertobat luar biasa. Saya tahu itu mendukakan hati Tuhan. Saya rebut diri saya. Karena kalau saya tidak merebut diri saya tidak bisa merebut jiwa orang lain untuk Tuhan. Maka kita bisa merasakan, saya merasakan saudaraku sakitnya menanggalkan keinginan lama itu untuk tunduk kepada Tuhan. Sakit loh. Itu akan membuat kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi dari sakit itu kita akan mengalami realita Allah. Kalau kita berani menyembelih keinginan kesukaan kita untuk mengikuti kehendak Allah, itu indah. Tapi ironisnya banyak orang yang tidak mau berjuang di situ. Sakit. Ketika kita mendengar firman, kita dilatih untuk mulai melihat ada dua manusia di dalam diri kita. Kalau Anda dengar renungan begini, Anda mulai tahu. Tapi saya tahu pasti ada respon-respon yang menampik. Hobi aja kok gak boleh. Gak ada indahnya dong hidup ini kalau gak punya hobi. Hobi apalagi audio, dengerin musik. Wah harus kelas speakernya, kabelnya harus kelas. Harus, kalau gak bisa telinganya. Wah ngeri loh. Dulu saya begitu saudara. Kalau gak bisa didengarnya. Harus ada kelas. Playernya harus kelas, kabelnya harus kelas, speakernya harus yang berkelas, harus high end. Rusak saudaraku, selera jiwa kita rusak lama-lama. Karena waktu kita habis untuk pantengin begitu terus. Hari-hari hidup pantengin. Dulu kalau saya hobi binatang, saya pantengin di depan binatang itu. Saya lihat dia gerak kesana kemari. Terus saya liatin, habis waktu saya gak ada waktu buat Tuhan. Betul. Kalau mobil dulu saya suka mobil. Saya sehari itu bisa lap mobil berapa kali saudaraku. Saya lebih sayang mobil ketimbang diri saya. Manusia mandi berapa kali, mobil bisa mandi berkali-kali kalau cinta mobil. Betul saudaraku, ini real. Motor ya dipanasin, terus dipanasin. Nanti pagi, siang, sore, malam mau tidur dipanasin, diselimutin, ditutupin, jangan berdebu. Ya, dilap terus sampai tipis tuh catnya. Itu betul tiap hari begitu. Belum lagi yang lain saudaraku. Pasti kita semua punya ikatan-ikatan itu. Maka kita mau dilatih Tuhan untuk mulai melihat bahwa ada dua manusia di dalam diri kita. Manusia lama yang harus dimatikan sampai menjadi manusia baru. Dan pemisahan itu harus terjadi saudaraku. Tapi sering kita tidak berusaha untuk mencabut manusia lamanya. Yang berusaha mencabut saja kadang masih jatuh bangun dan kalah. Apalagi yang tidak berusaha mencabut. Kau akan tenggelam loh. Kau terikat dan kau mati di situ saudaraku. Kau dikalahkan
Iblis pinter kasih kenikmatan. Dan itu wajar. Loh, hobi itu wajar saudaraku. Wajar menurut dunia. Itu namanya hidup menurut daging, tidak menurut roh. Jadi kita harus menemukan bahwa yang paling membahayakan, yang melekat dalam diri kita itu adalah manusia lama kita yang kuat. Yang sudah menyatu, melebur, dan ingat, dia tahu momentumnya. Benar saudaraku, ini pengalaman saya. Dulu kalau contoh ya, saya suka ikan dulu sama burung. Kalau ikan saya sakit, saya ikut sakit saudaraku. Betul, saya bisa di depan akuarium itu sampai berjam-jam, setengah hari, mau 1 hari. Takut kehilangan ikan itu. 1 hari saya bisa pandengin kandang burung itu sampai terus dengerin dia bersiul. Tapi gak mau dengerin firman Tuhan. Dengerin burung bersiul aja, saya duduk dengerin aja terus. Wah, nikmat ya suaranya ya. Pagi-pagi udah disambut suara burung, terus saya duduk. Saya dengerin, saya nikmati. Nanti saya pasang player di handphone saya untuk mancing burung itu bisa bersuara lebih nyaring. Terus one day, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Terus hidup saya begitu, saudara, disandra begitu. Dan saya gak pernah doa. Karena habis waktu saya, ketika sudah selesai dari itu semua, badan capek semua. Karena hobinya banyak. Lap ini, lap itu, jagain ini, jagain itu. Habis gak ada waktu buat Tuhan. Dan dunia berkata itu wajar. Dulu kalau saya ditanya sama orang-orang dekat saya, istri saya, wajar dong laki punya banyak hobi. Maaf saudaraku, mungkin renungan ini menggelitik kalian. Tetapi ini memang kenyataan. Kalau kita benar-benar tidak berjuang, kita tenggelam. Tuhan memberi kita masalah, kesempatan berbuat dosa. Sejatinya disitulah kesempatan kita merebut manusia lama. Kalau tidak ada masalah, tidak ada problem-problem itu, tidak ada proses untuk kita berpisah dari manusia lama dan segala ikatannya. Masalahnya saat kesempatan itu datang, apakah kau sanggup melepaskan diri dengan berkata tidak terhadap keinginan dagingmu? Susah loh saudaraku. Saya pertama-tama mencoba melepaskan diri dari semua hal itu. Berat sekali. Kalau kita menghadapi satu kasus yang menekan perasaan kita, sejatinya itu proses pencabutan manusia lama. Pemisahan manusia lama kita. Jadi kasus-kasus itu membuat kita harus terpisah dari manusia lama. Maka firman mengatakan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Saya pernah loh saudaraku, 1 malam dalam 1 minggu itu burung yang saya pelihara mati semua. Sekejap hari itu saya bingung, kok mati semua bebarengan, mati berjemaah saudaraku. Dan ternyata memang di situ kesempatan saya memisahkan diri dari hobi itu. Jadi benar, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan untuk saya lebih bisa melepaskan itu. Jadi kalau saat ini kita masih ada di dalam situasi-situasi yang menyakitkan apapun itu bisa merupakan berkat abadi sebetulnya. Maka tidak ada yang perlu kita sesali. Kalau kita merespon suatu keadaan dengan benar, maka hal itu menjadi sarana untuk memisahkan manusia lamamu, supaya engkau bisa hidup dengan manusia barumu yang semakin hari semakin cinta Tuhan, yang semakin hari bisa berkata, Tuhan hanya Kau satu-satunya yang kumiliki, yang kuingini. Kau selera jiwaku, Kau hidupku. Itu gak mungkin orang kalau ikatannya banyak ngomong begitu. Aneh saudaraku. Jadi pada pagi hari ini, berjuang ya, hidup benar. Jangan hianati Tuhan. Penjarakan dirimu hanya untuk Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.